dalam nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya hidup kami diubah Tuhan, hidup kami dalam blessing Tuhan, dan hidup kami menyukakan akan hati-Mu senantiasa. Tuhan, Kau melihat akan hidup anak-anak-Mu satu demi satu. Semua yang datang dengan setiap pergumulan mereka. Sesungguhnya kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau berkata, akulah jalan. Maka kami berjumpa dengan jalan atas semua kerumitan hidup yang kami lewati. Dan kami tahu Tuhan akan membuat hidup kami naik ke next level. Hamba sungguh berdoa, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, dalam nama Yesus. Berkati yang berkekurangan, Dalam nama Yesus. bahkan limpahi kami lebih lagi, Amin. supaya kami jadi berkat bagi yang lain. Amin. Ya Roh Kudus, bertindak dan bekerjalah hari ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Apapun yang namanya pergumulan dan kesulitan hidup kami, Engkau akan bertindak dengan cara-Mu yang ajaib, sebab Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Bicara ya Tuhan, dan bertindaklah. Tidak ada yang dalam keadaan yang sama. Kami semua diubah, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bicara ya Tuhan, dan roh hikmat, wahyu dan pengertian kerja atas hidup kami. Hamba berdoa buat semua teman-teman, saudara-saudara kami di luar kota, atau bahkan mereka yang tinggal di banyak negara, yang sekarang mereka sedang ikut dalam ibadah ini. Tangan-Mu cukup untuk juga menjangkau mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dalam anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Engkau Tuhan rumah kami ya Roh Kudus. Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin, 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 amin. Ada satu bagian ayat firman Tuhan yang saya ingin baca. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Yohanes pasal 11, ayat 38 sampai 44. Saya tahu ini merupakan cerita yang sudah kita kenal, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Kalau Anda membaca cerita tentang Lazarus, saudara harus sedikit mengerti tentang culture atau budaya atau kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu. Kalau Anda membaca cerita ini dari awal, maka kelihatan ketika Tuhan diberitahu bahwa Lazarus sakit, dia sengaja menunda datang ke Betania, ke rumah Lazarus. Sampai akhirnya Lazarus mati, lalu Tuhan berkata, oke, sekarang mari kita pergi ke sana. Pada waktu dia sampai ke kubur, Alkitab berkata, itu sudah 4 hari Lazarus mati. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi kepercayaan orang Yahudi. Bahwa kalau ada orang mati, maka biasanya 2 atau 3 hari, maksimal sebetulnya 2 hari, orang itu rohnya akan mendatangi lagi akan mayatnya. Nah, selama jangka 2 hari, masih mungkin, kata orang Yahudi, orang yang mati itu bangkit. Ini kepercayaan ya saudara. Nah, kalau sudah lewat 2 hari, maka biasanya, kata kepercayaan mereka, karena jasadnya mulai membusuk, maka roh orang itu sudah tidak mau lagi mendekati jasadnya. Sehingga dia langsung akan pergi. Nah, setelah lewat 2 hari, mereka berkata, tidak mungkin orang mati itu akan hidup lagi. Itu kepercayaan mereka. Nah, mereka percaya, kalau sampai hari ketiga orang bisa bangkit, maka mereka berkata, yang bisa bangkit pada hari ketiga hanya Mesias. Tapi kalau sampai ada orang sudah lewat 3 hari dibangkitkan, maka yang membangkitkan hanya Mesias. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, menjadi juru selamat kita. Dia menebus akan dosa kita. Tetapi buat Tuhan berkata kepada orang Yahudi, aku ini Tuhan loh, aku ini Mesias yang turun ke dunia, maka dia harus membuktikan dengan cara seperti itu. Tuhan ikuti alur pikirnya mereka, dan dia buktikan, engkau tidak bisa membantah lagi bahwa akulah dia Mesias. Saudara sekalian, buat Tuhan, mau mati berapa tahun pun dia bisa bangkitkan, karena Alkitab mengatakan 1 hari, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam dia akan mengalami kebangkitan, dan kita akan diubah dalam sekejap, dan kita akan ikut dengan Tuhan selama-lamanya. Amen. Nah, yang saya ingin ajak Anda melihat hari ini adalah satu perkara. Pada waktu itu Tuhan datang ke kubur Lazarus, sudah 4 hari, Marta berkata sudah bau, karena sudah mulai membusuk pasti mayatnya, sebab sudah mati 4 hari. Maka sebuah hal yang kemudian Tuhan katakan adalah, gulingkan batunya, atau dia berkata, angkat batunya. Saudara sekalian, ketika saya membaca akan ayat ini, saya menyadari satu hal yang ini harus jadi sebuah pelajaran yang menarik buat kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kuasa kebangkitan, ada power Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sangat hebat, dia akan tunjukkan kepada kita. Kita mendoakan orang-orang sakit, Anda melihat akan begitu banyak yang bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan, menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya percaya hari ini juga ada banyak orang akan mengalami kesembuhan. Amen. Mari percaya karena kuasanya di tengah-tengah kita. Tapi ada hal yang aneh saya perhatikan. Satu sisi Tuhan itu mau berkata, mujizat itu bagianku. Satu sisi Tuhan mau berkata, mujizat sampai se-ekstrim menghidupkan orang mati yang sudah mati 4 hari, itu bagianku.
Tetapi Tuhan mau berkata, supaya aku bisa melakukan itu, engkau harus setuju dengan aku dulu. Dan bentuk persetujuannya adalah, angkat batunya, gulingkan batunya. Sebab kalau Anda berkata, Tuhan, bangkitkanlah Lazarus, tapi batunya nggak digulingkan, kasihan. Sebab kuburan zaman dulu bentuknya seperti gua. Mayat dimasukkan di dalamnya, kemudian digulingkan batu besar dan ditutup dengan batu. Bayangkan ketika Tuhan akan membangkitkan Lazarus, sementara batunya tidak digulingkan. Saya percaya Yesus sanggup mengatakan Lazarus bangkit dan Lazarus itu bangkit. Tapi apa gunanya Lazarus yang bangkit dari kubur, tapi batunya nggak dibuka? Bukankah akan mati lagi? Orang ini hidup di dalam ruang rongga kuburnya, nggak bisa keluar. Anda bisa kebayang nggak? Dia akan mati lagi, tersiksa, kelaparan berhari-hari. Karena itu Tuhan mau berkata, apakah engkau percaya? Dan bentuk dari percaya adalah, engkau harus setuju dengan Tuhan. Saudara, seringkali inilah persoalannya. Kita mengalami begitu banyak pergumulan dan persoalan. Tuhan mau kerja dalam kehidupan kita, tapi ada yang ngeblok di hati kita dan di pikiran kita. Ada yang sungguh-sungguh mencoba untuk menutupi pikiran dan hati kita sebegitu rupa, sehingga kita tidak bisa setuju. Dan inilah masalahnya. Di dalam kehidupan kita saya perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari saja, ada berapa banyak potensi kehidupan di dalam kita yang tidak bisa keluar oleh karena ada sesuatu yang menutupi pikiran dan hati kita. Kalau seseorang bisa diyakinkan bahwa ada begitu banyak batu kubur yang menutupi pikiran dan hati kita yang harus disingkirkan, dan orang itu bersedia, biasanya potensi yang ajaib itu keluar dari dalamnya. Para ahli mengatakan, sebetulnya selama manusia hidup, hanya 10% dari kemampuan otaknya yang dipakai. 90% dari kemampuan manusia kita tidak pernah kita pakai sampai pada hari kita mati. Begitu menyedihkannya sebetulnya, karena potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu luar biasa. Artinya ada begitu banyak istilahnya batu kubur yang menghalangi, memblok akan pikiran dan jiwa kita. Sehingga semua yang ajaib di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan tidak pernah muncul dengan semestinya. Dan orang yang bisa menyingkirkan batu kubur dari pikiran, dari jiwanya, maka potensinya berkembang melebihi rata-rata manusia yang lain. Saya mau cerita 2 bahkan 3 cerita. Saya berharap akan membuka mata rohani saudara, sehingga batu kubur yang menghalangi potensi kehidupan yang Tuhan berikan ini akan terjadi, disingkirkan dari kehidupan kita. Di Amerika ada banyak orang berkulit hitam. Sekedar supaya Anda tahu, jangan pernah panggil mereka negro. Itu panggilan kasar dan merendahkan sekali. Mereka dipanggil dengan nama orang hitam atau black people. Bertahun-tahun yang lalu, di Amerika Serikat ada satu keluarga orang kulit hitam yang sederhana sekali. Dia punya seorang anak laki-laki yang sedang bertumbuh dewasa. Suatu hari ayahnya ingin memberikan dia sebuah pelajaran penting. Dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, kenapa engkau tidak coba untuk bisnis? Mungkin engkau akan berkembang." Dia bertanya, "Bisnis apa, Dedi?" Lalu ayahnya memberikan satu t-shirt baru, harga cuma $1. Dia berkata, "Cobalah kamu jual t-shirt ini. Kalau bisa, jual harga $2.
Anak ini berkata, oke. Dia langsung ambil t-shirtnya. Dia pergi ke teman-teman sekitarnya, dia coba jual t-shirtnya. Di awal tidak ada orang mau beli. Mereka berkata, buat apa t-shirt kayak begitu kok $2. Tapi ada satu orang nenek, melihat akan jerih payah anak ini, dia menghargai. Dan kemudian dia berkata, sini, kau mau jual berapa t-shirt itu? $2. Dan nenek yang baik ini bayar $2 kepada anak ini. Si anak laki ini lari kembali ke rumah. Tengah hari dia berkata, ayah, Dedi, aku ini sudah dapat $2. Dan diceritakan bagaimana perjuangannya jual t-shirt. Lalu ayahnya berkata hari berikutnya, ini aku sekarang punya t-shirt harga $5. Tolong kau jual supaya laku harga $10. Si anak ini antusias. Dia lari ke daerah lain yang lebih kaya. Dia berjuang. Dia tawarkan ke banyak orang, siapa mau beli t-shirtku? Menjelang sore, ada orang yang melihat kegigihannya dan kasihan. Dipanggil lagi. Dan bertanya, kau mau jual berapa t-shirt? $10. Orang ini berkata, buat apa kau jual sampai $10? Uangnya buat apa? Kau mau pakai narkoba ya? Tidak, saya nggak mau pakai narkoba. Ini buat keluarga. Orang ini diyakinkan, kemudian dia bayar $10. Dan sore itu dia lari pulang. Dia lapor dan berikan duitnya kepada ayahnya. Dia berkata, aku dapat $10. Dan hari berikutnya, ayahnya panggil dia lagi. Diberi t-shirt yang lain. Dan berkata, nak, ini harga $10 sebetulnya. Engkau jual setinggi mungkin yang engkau bisa jual. Aku mau lihat kemampuanmu. Si anak tidak membantah. Dia rupanya seorang pejuang yang hebat. Dan dia berkata, oke, aku akan lakukan. Dia mulai berpikir, kemana aku harus pergi. Aku harus cari tempat yang orang-orangnya lebih kaya lagi dari yang kemarin. Karena kalau ini dijual mahal, hanya orang yang punya duit yang bisa membeli. Dan dia lari ke sebuah daerah, tempat di mana hotel-hotel mewah itu ada. Dan ternyata di sebuah hotel dia menjumpai baru berlangsung sebuah acara. Dan banyak bintang film sedang di situ. Dia menunggu di luar, dia nggak mungkin bisa masuk. Dia nunggu di luar. Dan saya tidak tahu kalau Anda mungkin umurmu sudah 40 ke atas, Anda masih ingat itu. Pernah di televisi ada film seri yang sangat terkenal, namanya Charlie Angels. Siapa yang masih ingat film Charlie Angels zaman kuno? Lambaikan tangan. Yang belum lahir di tahun itu, jangan ikut melambaikan tangan. Charlie Angels ini detektif. Tidak pernah kelihatan wajahnya. Angelsnya 3 cewek cantik. Dan salah satu yang memainkan peran adalah namanya Farah Fawcett. Kalau Anda masih ingat, rambutnya blonde. Dan pada waktu itu dia lagi ngetopnya. Dan Farah Fawcett ada di hotel itu. Ketika ditunggu beberapa saat, akhirnya keluarlah Farah Fawcett. Mau meninggalkan akan hotel. Wartawan mendekat dia dengan kamera. Dan anak ini dia bawa t-shirtnya. Dengan segala cara. Dia muncul di depan Farah Fawcett. Dan dia berkata, please, tanda tangani t-shirtku. Ajaib sekali. Di depan wartawan dan banyak orang. Farah Fawcett tanda tangani t-shirt yang dibawakan oleh bapaknya. Wah, dia gembira sekali. Dalam beberapa waktu kemudian bintang filmnya pergi, tinggal dia. Dan orang berkerumun berkata, wah kamu beruntung, t-shirtmu ditandatangani. Dan dia tertawa, dia berkata, ada yang mau beli? Dan orang berebut, dia berkata, aku mau berikan kepada yang paling tinggi harganya. Dan yang tertinggi, orang berani bayar $1.500. Dia serahkan t-shirtnya
Dia terima $1.500. Dia lari pulang ke bapaknya. Dia berkata, "Daddy, aku bisa jual $1.500. Ayahnya berkata, "Bagaimana bisa?" Lalu dia cerita, t-shirt itu ditandatangani oleh Farah Fawcett, orang berebut. Lalu aku lelang yang tertinggi 1.500. Dan t-shirt itu laku 1.500. Lalu kemudian ayahnya berkata begini, dengerin ya, aku mau kasih kamu satu pelajaran. Kita tinggal di Amerika, tapi kulit kita ini hitam. Semua orang berkata tidak ada diskriminasi, teorinya. Tapi nak, kamu harus tahu, kenyataannya orang seperti kita adalah orang kelas 2 di negara ini. Kalau engkau tidak bisa bubuhkan, tambahi sesuatu di atas kulitmu ini, harganya cuma $10. Tapi kalau kamu ngerti, dan kamu tambahi sesuatu pada kulitmu ini, harganya bisa 1.500, nak. Dan perkataan orang tua ini ditangkap dengan cerdas oleh pemuda ini. Dia sadar dia kulit hitam. Aku harus bubuhkan sesuatu tambahan pada hidupku ini. Aku tidak boleh menyerah dengan keadaan. Dan akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Untuk Anda tahu, hari ini pemuda ini masih cukup muda. Dia sudah pensiun dari pekerjaannya. Dia sudah sangat kaya. Hari ini dia tidak lagi cari tanda tangan. Orang yang sedang datang ke dia bawa t-shirt dan minta tanda tangannya. Sebab pemuda tadi adalah legenda basket dunia, Michael Jordan. Kalau Anda melihat, hanya dari jual kaos, sampai hari ini dia masih jual kaos sebetulnya. Karena namanya dipakai oleh banyak perusahaan. Dan dia breakthrough karena batu di otak dan mentalnya ditendang. Anda dan saya punya potensi ilahi yang luar biasa. Mari buat terobosan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup itu cuma sederhana. Anda punya tekad dan nekat, Anda akan jadi. Anda orang yang terus ketakutan dan peragu, tidak akan pernah membuahkan apapun. Hidup Anda dan saya punya potensi yang luar biasa. Beranikah engkau singkirkan ini? Soal membangkitkan yang mati, urusan Tuhan. Tapi apakah potensi kebangkitan yang dia berikan dalam kehidupan kita ini, kita sedia tendang dan singkirkan? Dan seringkali masa lalu yang tidak baik, banyak orang memilih untuk terpuruk dan sakit hati. Tapi untuk sebagian orang, itu cambuk yang kuat untuk menyingkirkan batu kubur dari pikiran dan perasaannya. Saya mau cerita kisah kedua. Terjadi tahun 1954 di daerah Kumuh di Hong Kong. Ada suami istri yang miskin sekali tinggal di daerah Kumuh. Dan hari-hari itu istrinya mengandung. Setelah sekian bulan dokter mengatakan kepada si istri ini, kondisi janinmu tidak mungkin buat kamu untuk melahirkan normal. Kamu harus melahirkan dengan cara dibedah caesar. Mereka berkata, dokter, kami tidak punya uang. Dokternya berkata, enggak ada pilihan. Menurut ilmu yang aku pelajari, ini sudah tidak mungkin balik ke posisi yang seharusnya. Ini harus dibedah. Dan mereka tidak punya uang. Saudara, setelah 9 bulan dokternya berkata, ayo bedah sekarang. Mereka berkata, tidak punya uang dokter. Mungkin seminggu 2 minggu lagi dia lahir normal. Ternyata tidak.
lewat 10 bulan, belum ada tanda-tanda bisa lahir normal. Perutnya makin membesar. 11 bulan, tidak ada perubahan apa-apa. Sampai 1 tahun, tidak bisa lahir normal. Dokter berkata, engkau biarkan minggu depan, engkau mati, anakmu mati. Dalam keadaan realita kandungan sudah 1 tahun, saudara. Mereka harus terpaksa cari uang. Tidak ada yang lain yang mau memberi, kecuali lintah darat rentenir dengan bunga yang tinggi. Tapi sang suami berkata, daripada aku kehilangan istri dan anak, sudahlah utang dulu, bayarnya saya pikir belakangan. Dia utang dulu, dia bayar rumah sakitnya, dan kemudian dioperasi caesar. Lahir bayi laki-laki, bobotnya 6 kilo. Dan dia berkata, saya beri nama Chan Kong San. Tidak ada orang tahu siapa Chan Kong San. Tapi Chan Kong San lahir dalam keadaan keluarganya seperti itu. Saudara, orang menghadapi persoalan dan masalah, saya pikir semua menghadapi. Tidak peduli apakah Anda kopral atau Anda jenderal, semua menghadapi persoalan. Apakah Anda rakyat jelata atau Anda hari ini adalah presiden, semua punya masalah. Banyak orang membaca, wah enak ya jadi presiden. Saya berkata kepada Anda, mungkin kalau kita atau Anda yang alami, mencret tiap hari, saudara. Urusannya terlalu banyak. Iya kan? Persoalannya adalah ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, apakah kita memutuskan untuk kepahitan atau kita berjuang sampai batu kubur yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita disingkirkan. Dan keluarga Chan Kong San ini, keluarga pejuang, fighter, petarung hidup yang luar biasa. Dan hari-hari itu rentenirnya sudah berkata, serahkan anakmu biar kami jual sebagai bayaran atas hutangmu. Mereka berjuang luar biasa. Dan akhirnya ada orang-orang yang mendengar cerita ini. Mereka ambil bagian, mereka urunan uang, sampai mereka bayar akan utang dari keluarga Chan Kong San. Mereka berjuang dalam sebuah perjuangan hidup. Dan disitulah bayi ini mulai tumbuh. Hidup di tengah-tengah keluarga yang miskin. Hidup dalam penderitaan bertahun-tahun. Tapi sejarah membuktikan, dia tidak melihat itu sebagai bukti atau sebagai alasan untuk dia pahit dengan kehidupan atau marah. Semua yang dialami itu sebuah cambuk untuk dia bertekad, ini ada batu kemiskinan, batu nasib sial yang harus aku singkirkan dalam hidupku. Dan dia percaya hidupnya bisa berubah. Hari ini Anda mungkin tidak pernah tahu siapa Chan Kong San. Tapi saya mau beritahu, Chan Kong San itu adalah nama kecil dari seorang yang bernama Jackie Chan, bintang film Hong Kong yang terkenal. Siapa menyangka Jackie Chan yang selalu tertawa, main film begitu konyol, tapi duitnya banyak. Dia sekarang punya sebuah asosiasi jaringan film hebat di Hong Kong. Sampai orang berkata, kalau Anda mau tembus pasar Hong Kong dan Cina, harus pakai jaringannya Jackie Chan. Sebab dia yang kontrol dan kendalikan semuanya. Hidup Anda dan saya bisa berubah luar biasa, asal kita menolak untuk pahit dan kecewa. Kenapa tidak waktu kita pernah sadar kita berbuat kesalahan, kita balik ke Tuhan? Karena Tuhan yang bisa mengubah nasib kita. Sebagian tidak mau, hanya karena gengsi. Kalau 1-2 orang kita bisa lihat akan ceritanya, maka sebetulnya dalam kehidupan kita ada potensi-potensi yang sangat ajaib.
Tapi ada yang namanya unbelief, tidak percaya. Ya Pak, itu kan buat 1-2 orang tertentu. Saya nggak mungkin Pak ada pengharapan baru. Salah. Mana cerita yang lebih ekstrim dari ini? Orang yang sudah 4 hari mati dibangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Keadaan Anda seperti apapun hari ini, Dia mengatakan akulah jalan. Dan kalau Dia berkata akulah jalan, selalu akan ada jalan keluar bagi hidup saudara. Saya mau berkata demi kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar buat hidup setiap Anda. Yang penting, mari kita percaya. Amen, saudara. Saudara perhatikan cerita ini. Untuk Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, itu tanggung jawabnya. Untuk sebuah mujizat dinyatakan dalam hidupmu, itu sebuah pekerjaan Tuhan. Tapi apakah kita setuju dengan Tuhan bahwa Dia bisa melakukan itu? Apakah kita setuju untuk membiarkan Tuhan melakukan mujizatnya, sementara bagian kita adalah percaya? Kalau itu yang menjadi tekad dan keputusan kita, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Banyak orang sebetulnya punya berbagai macam handicap dalam hidupnya. Ada banyak kelemahan yang sebetulnya isinya adalah batu kubur yang sebenarnya kalau dibiarkan akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi saya mau berkata buat saudara, kalau engkau setuju dengan apa yang Tuhan akan lakukan, hidupmu akan berubah hari ini. Tidak peduli apapun yang engkau lewati. Ada banyak batu kubur dalam hidup kita yang kita harus singkirkan supaya potensi yang Tuhan beri berkembang dengan luar biasa. Amen, saudara. Cerita ketiga, saya lagi murah hati dengan Anda hari ini. Saya beri banyak cerita supaya kita tendang batu kubur, dan itu batu bisa macam-macam. Bisa kebodohan, bisa kebebalan. Satu hari ada seorang bos besar yang punya pabrik dengan begitu banyak karyawan. Bos ini punya seorang anak laki-laki, dan bos ini berharap bahwa satu hari anaknya akan menggantikan dia memimpin perusahaan besar. Tapi si anak ini punya mental yang mengerikan. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau dididik, maunya hidup enak, dan dia pikir semua bisa diselesaikan dengan gampang. Ayahnya berkata, nak, kamu harus ke pabrik. Coba lihat orang kerja, kau mesti pelajari sistemnya. Engkau mesti ngatur ini dan itu. Dan dia berkata, buat apa? Aku nggak butuh, aku ngerti kok semua. Gampang toh. Semua itu gampang urusannya, reward and punishment. Buat yang berjasa kasih hadiah, buat yang salah beri hukuman, kan cuman itu ngatur karyawan. Ngapain aku mesti belajar? Main game aja di rumah. Tapi bapaknya tahu, tidak pernah cukup. Hanya sok ngerti tidak pernah cukup. Tiap hari diomongi sampai mungkin anaknya juga jengkel. Lalu kemudian anaknya berkata, gini ya papi, daripada ribut terus, besok saya ke pabrik. Saya buktikan saya bisa. Bapaknya berkata, bagus nak. Semakin cepat engkau ke pabrik, semakin luar biasa. Maka besoknya dengan mobil mewah, dia pergi ke pabrik. Dia datang jam 11 karena terlambat bangun. Pabrik dari pagi sudah mulai kerja. Datang jam 11, begitu dia masuk areal pabrik. Di luar pabrik, di depan pintu, dia melihat seorang pemuda sedang main HP, SMS-an. Dan anak bos ini marah sekali. Dia datangi orang muda itu, dia berkata begini, kamu tidak pantas kerja di perusahaanku. Kaget orang muda ini, sampai hampir lepas HP-nya. Ini jam berapa?
Kamu kerja di dalam mestinya ini bukan jam istirahat. Mainan SMS, BB-an sama orang terus. Pacaran gak karu-karuan. Ini jam kerja tahu gak? Dia marah. Belum sempat dijawab, terus dihajar dengan omongan. Kamu harus tahu, aku punya kuasa di sini. Dia marah. Ini perusahaan yang menggaji karyawannya baik sekali. Kamu tidak tahu diri. Maaf bos katanya. Jangan maaf-maaf. Dasar. Tiba-tiba dia panggil satu orang karyawan. Sini kamu. Sekarang saya mau tanya, kamu digaji berapa sebulan di sini? Wah, gaji pokok 2 juta bos. Dengar, bener gak gaji pokok di sini 2 juta? Ya bener bos. Dan kamu bersikap seperti ini kurang ajar. Dan dia berkata, semoga bapak gua tahu seperti yang sudah kukatakan di hati. Gampang ngurusi karyawan begini. Sekarang ya, karena kesalahan dan kebodohanmu, kamu dipecat sekarang juga. Dan dia berkata, tapi aku konsekuen. Dia ambil dari kantongnya, uangnya banyak rupanya. Bukan kerja, minta bapaknya keluarin. Hitung 6 juta. Terima ini. Kamu sudah dipecat. Keluar dari tempat ini. Dan jangan balik lagi. Ayo terima. Iya bos. Keluar sekarang. Lari keluar. Terus dia masuk ke pabrik. Dengan gayanya. Semua tegang. Anak bos datang. Terus dia pidato. Seperti yang kalian lihat. Yang tidak becus kerja. Keluar. Orang susah cari kerja. Orang seenaknya jam kerja main BB dan HP-nan. Tidak jelas begitu. Sama cengengesan sendiri. Pacaran itu pasti. Saya mau tanya, siapa ketua divisinya ini? Coba ke sini. Semua orang berpandang-pandangan. Dia teriak lagi, siapa ketua divisinya orang tadi? Saya mau damprat. Tidak bisa ngatur anak buah. Ditunggu sekian menit, semua diam. Terus dia panggil lagi tadi yang dipanggil. Kenapa? Tidak ada yang datang. Dia berkata, maaf bos, dia memang tidak punya kepala divisi di sini. Tidak mungkin. Semua karyawan ada kepala divisinya. Itu betul bos. Kenapa kau berkata tidak ada? Maaf bos, dia bukan karyawan kita. Dia cuma jual es bos. Nungguin gelasnya lagi diminum itu loh bos. Jadi nungguin kami minum es bos sebetulnya. Dia bukan karyawan. Loh jadi itu bukan karyawan? Bukan bos. Cuma terima kasih bos. Segelas es sudah bos bayar 6 juta. Makanya dia kabur. Bagus kan saudara? Bagus kan? Bagus. Hidup itu kalau tidak Anda gulingkan batunya, potensimu tidak akan pernah bisa keluar. Makanya saya mau beritahu, jangan pernah nyerah dengan kehidupan. Tapi jangan hidup dengan cara bodoh. Dengan Tuhan ada waktunya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Anda harus kenal namanya beriman dan percaya. Sebab kalau tidak akan pernah nolong apa-apa. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kitab Yudas mengatakan, kita akan dihadapkan kepada Tuhan dalam kekudusan, tapi juga dalam sebuah kegembiraan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ingin umatnya bahagia, Tuhan yang ingin umatnya gembira, menikmati hidup bersama dengan Dia, dan mengerjakan apa yang Dia mau. Yang percaya katakan amin. Mari percaya Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa hari ini. Amin. Siapa yang bersyukur jadi anak-anak Tuhan yang ajaib. Saya melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Ada orang yang karena katarak nyaris buta, Tuhan buka matanya dengan anugerah Tuhan. Amin. Hari ini biar jadi bagian saudara. Amin. Engkau pulang dengan sehat karena ada Yesus penyembuh yang luar biasa. Only believe, percaya saja.